Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat hendak berpergian dan melakukan social atau physical distancing. Hari ini kita akan belajar mengenai materi klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Apa sih itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah mengklasifikasi materi? Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga, gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contohnya seperti es batu. Zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contohnya seperti air. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya seperti uap air. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, zat tunggal yang terdiri atas unsur dan senyawa. Yang kedua, campuran terdiri atas heterogen yang meliputi koloid dan suspensi. Dan yang kedua, homogen yang meliputi larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh dari unsur logam yaitu aluminium, emas, dan perak. Sementara contoh dari unsur non-logam, oksigen, hidrogen, dan karbon. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan diregangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, unsur logam sebagai konduktor atau penghantar listrik dan panas, sementara non-logam merupakan non-konduktor kecuali grafit. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya karbon
nama latinnya carbon dibaca karbon, dilambangkan dengan C. Kalsium, nama latinnya calcium dibaca kalsium, dilambangkan dengan Ca. Senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contoh senyawa yaitu air dengan unsur penyusunnya hidrogen plus oksigen, garam dapur atau natrium klorida dengan unsur penyusunnya natrium plus klorin, dan gula tebu atau sukrosa dengan unsur penyusunnya karbon plus hidrogen plus oksigen. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kegunaan baik unsur non-logam maupun logam. Yang pertama, natrium digunakan sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Yang kedua, strontium. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Yang ketiga, magnesium. Digunakan paduannya untuk bahan pesawat. Yang keempat, iodin digunakan sebagai bahan antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Larut yang banyak digunakan adalah air. Larutan sama dengan pelarut plus zat terlarut. Pada dasarnya, pengelompokan larutan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Ciri atau tanda larutan yang bersifat asam yaitu rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, contohnya seperti lemon, jeruk, dan tomat. Ciri atau tanda larutan basa yaitu mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, contohnya seperti sabun mandi, sampo, dan pupuk. Sedangkan garam, jenis senyawanya yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi netralisasi atau reaksi asam basa. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Cara membedakan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Contohnya seperti ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basah akan memberikan warna jingga. Sedangkan indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Tetapi warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Campuran heterogen.
Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenal zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah minyak dicampur dengan air dan minyak dicampur dengan pasir. Nah, perbedaan dari unsur, senyawa, campuran. Unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Senyawa merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran merupakan dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Cara memisahkan campuran. Yang pertama, menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Yang kedua, metode sentrifugasi. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Yang ketiga, metode distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara distilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yang keempat, metode kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Dan yang kelima, yaitu metode sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Berikut benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika meliputi menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Dan yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Contoh perubahan materi yang terjadi di alam. Perubahan fisika, contohnya beras diubah menjadi tepung beras. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga, gula dilarutkan di dalam air. Yang keempat, bola lampu listrik menyala. Dan yang kelima, air berubah menjadi es. Sedangkan contoh perubahan kimia yaitu singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, dan perkaratan besi.
Nah, bagaimana? Sudah disimak videonya? Jika ada yang belum paham atau kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.